Sebelumnya Bapak Ibu semua, selamat datang di acara diseminasi tentang budaya positif dari CGP Angkatan 8, yaitunya Ibu Esiska Wahyudi di SD Negeri 09 Pasaman. Alhamdulillahirabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Seiring dengan itu, selawat berangkaikan salam kita kirimkan pula untuk arwah junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, yang berupa doa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 09 Pasaman beserta Bapak Ibu Majelis Guru, karyawan karyawati SD Negeri 09 Pasaman. Baiklah Bapak Ibu, untuk selanjutnya marilah sama-sama kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara diseminasi penyampaian materi tentang budaya positif dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Pasaman Barat akan disampaikan oleh Ibu Esiska Wahyudi SPD. Kepada Ibu Esiska Wahyudi dipersilahkan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara diseminasi budaya positif untuk memenuhi tugas CGP Angkatan 8 oleh Sesdin. Sebelum itu, mohon izin ya Bapak Ibu semua, bukan maksud menggurui di sini, tapi hanya sekedar berbagi ilmu yang telah didapatkan pada program guru penggerak yang telah kami ikuti. Dan sebelum kita memulai ke materi, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking dulu. Diharapkan kepada Bapak Ibu semua untuk berdiri.
sini saya akan menjabarkan tentang diseminasi budaya positif dengan materinya, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol restitusi, dan yang keenam keyakinan kelas, dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Untuk itu akan kita jabarkan satu persatu. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Menurut Stephen R. Covey, Principle Center Leadership pada tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia, bagaimana kita berpikir tentang manusia, dan ubahlah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Kemudian perubahan paradigma, dasar pemikiran, stimulus respon, rangsangan dan tanggapan. Menurut teori kontrol, yaitu pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol, yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain, dan pemaksaan ada pada saat rujukan gagal dan model berpikir menang atau kalah. Sedangkan pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang menjadi menang. Kemudian pada budaya positif, budaya itu merupakan kebiasaan, sedangkan positif merupakan kebaikan. Budaya positif berarti kebiasaan baik yang kita terapkan di lingkungan sekolah. Adapun budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang dilakukan di sekolah dan berpihak pada anak, sehingga pada prosesnya dapat mewujudkan murid yang berpribadi kritis, memiliki rasa hormat, kasih sayang, dan bertanggung jawab. Kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Latar belakangnya adalah untuk menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, maka pendukungnya adalah suasana positif. Dengan adanya suasana positif, guru dan murid akan menemukan kondisi pembelajaran yang menyenangkan tanpa ada beban. Kemudian, dengan suasana positif secara tidak langsung juga membentuk karakter anak, tidak hanya dari segi intelektual, tapi juga terbentuk oleh lingkungan belajar positif. Nah, yang pertama kita adakan dulu pertanyaan pembantik. Menurut Bapak Ibu semua, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Mari kita jawab sama-sama. Menurut Bapak Ibu semua, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Kenapa Ibu? Tidak, pasti ada alasannya kan Bu? Ya, tidak, kenapa Bu? Silakan. Ayo Bu, kenapa hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak? Karena dengan memberikan hukuman kepada anak tersebut merasa bersalah, malu juga begitu dengan teman-temannya lain. Jadi bukan jadinya untuk menyadari
kesalahan yang ada pada dirinya, tetapi anak itu merasa agak tidak percaya diri minder atau tidak percaya diri. Kami rasa itu alasannya. Terima kasih Ibu. Kita lanjutkan dulu baru kita jelaskan satu persatu. Lalu yang pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Menurut Bapak Ibu, apakah itu sesuai? Memberikan hukuman dengan hal positif, apakah itu dapat mendisiplinkan anak? Menurut Ibu Lita bagaimana? Apakah sesuai? Ibu setuju dengan pendapat itu? Setuju. Kenapa? Kenapa Ibu setuju? Setelah kita memberikan seperti membaca dan membersihkan halaman, dia sadar dengan keadaan itu, dia dapat dengan memberikan disiplin pada dirinya. Terima kasih Ibu. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Lalu yang pertanyaan ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu semua setuju dengan yang pertanyaan ketiga? Setuju, bisa. Setuju. Tidak, kenapa Bu Citra tidak? Coba berikan alasannya. Baik, izin menjawab Ibu, Bapak Ibu semua. Ketika kita iming-imingi ya, apalagi itu di awal pembelajaran dibilang kalau nanti nanti kita kasih penghargaan, kan seperti itu. Kalau menurut kami hal tersebut jadi menghilangkan esensi dari pembelajaran yang akan kita laksanakan gitu. Jadi anak itu fokusnya bukan untuk mendapatkan pengalaman belajar ataupun ilmu yang baru, tapi untuk mendapatkan penghargaan. Sebenarnya ya kalau menurut kami seperti itu. Kehilangan nilai esensial dari sebuah pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Citra dan terima kasih kepada Ibu semua. Dan setelah kita lakukan pertanyaan tematik tadi, ada beragam pendapat Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibu Pit tadi, bahwa hukuman itu cenderung hanya satu arah dari kita. Kita sebagai gurunya yang memberikan hukuman, sehingga dengan hukuman itu terkadang anak-anak itu tidak ada hukuman itu yang positif Bapak Ibu semua. Jadi di sini setelah saya mengikuti pembelajaran PGP ini, kita diajarkan untuk mengurangi atau menghindari kata hukuman dan penghargaan. Itulah gunanya kita membuat keyakinan kelas di awal tahun ajaran, sehingga kita membuat bersama-sama dengan murid, dan murid itu akan tahu dengan konsekuensinya. Jika kita bilang dari awal bahwa ini adalah keyakinan kelas kita, insya Allah anak-anak itu akan paham dengan sendirinya, oh ini adalah aturan kelas kita, ini adalah keyakinan kelas kita, sehingga dia akan dengan sendirinya memiliki kesadaran pada dirinya itu untuk tidak melakukan atau melanggar nilai keyakinan kelas tersebut. Dan juga seperti memberikan penghargaan itu sebenarnya itu sifatnya hanya sementara, dan itu juga akan memacu anak itu bahwa saya ingin dapat 100, nanti akan dikasih hadiah nih sama ibu gurunya, sehingga jika dia tidak dapat 100 kan kita tidak mengasih hadiah, jadi dia tidak punya semangat lagi. Jadi untuk itu, jadi semangatnya itu hanya karena hadiah, bukan motivasi intrinsik dari dalam diri anak tersebut. Jadi untuk kedepannya kita harapkan kita menghindari kata-kata hukuman dan memberi penghargaan. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Dan disiplin positif sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Itulah seperti yang saya katakan tadi, kita itu sebagai guru harusnya menuntun anak untuk memotivasinya dari dalam dirinya. Itulah yang namanya motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik itu sendiri. Sepertinya
Tidak lagi kita memberikan penghargaan kepada anak kita, namun kita bangkitkan semangatnya bahwa belajar itu untuk manfaatnya itu untuk dirinya sendiri, bukan karena penghargaan yang diberikan. Dan juga bagi anak yang melakukan kesalahan, kita harus memotivasinya supaya dia itu mengetahui apa kesalahannya dan dia punya kesadaran dirinya untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuatnya. Karena kalau hanya hukuman, dia hanya akan cenderung melakukannya lagi dan begitu. Jadi dia tidak sadar akan kesalahan yang dilakukannya. Gitu Bapak Ibu semua. Selanjutnya, menurut Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin atau disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan, ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Disinilah gunanya kita membuat keyakinan kelas di awal tahun pembelajaran. Disiplin positif mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, dan selain itu mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebaikan. Seperti anak-anak itu akan mandiri dengan sendirinya. Lalu motivasi perilaku manusia. Apakah disiplin karena tidak ingin ditegur oleh pihak lain, atau menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, atau ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan, atau ingin mendapatkan penghargaan. Yang ketiga, ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi lingkungan. Seharusnya inilah yang menjadi motivasi perilaku manusia. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Bertahan hidup maksudnya di sini kita sebagai manusia pasti memiliki kebutuhan, yaitu ingin makan, ingin minum. Lalu kasih sayang dan rasa diterima, kita sebagai manusia pasti ingin disayangi dan diterima. Dan penguasaan ini contohnya pada murid kita, dia ingin memberikan arahan, ingin memberikan kepada kita sebagai gurunya metode mana yang ingin dia gurunya itu digunakan dalam pembelajaran. Lalu kebutuhan dasar kesenangan, yaitu kita semua pasti kebutuhan dasar kita adalah untuk disenangi, untuk mendapatkan kesenangan dan kebebasan. 5 posisi kontrol, yaitu pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Coba kita simak Bapak Ibu di mana posisi kita selama ini dalam mengajar murid-murid kita. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Ciri-ciri penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya matanya melotot, jari menunjuk-nunjuk dan menghardik. Ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Coba kita introspeksi diri kita masing-masing Bapak Ibu, di mana posisi kita selama ini. Nah, selanjutnya posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Cirinya nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak dan lesu. Contohnya misalnya kita kepada murid kita, "Oh, kamu kenapa gini nak?
kamu sudah membuat ibu kecewa, kenapa kamu melakukannya. Itu adalah posisi kita sebagai pembuat merasa bersalah. Nanti akan saya paparkan contoh-contohnya. Lalu yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Cirinya, nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Kemudian yang keempat, posisi kontrol sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Cirinya, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Kemudian yang terakhir yaitu posisi manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Contohnya yaitu nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Ini akan saya lihatkan tabelnya, contoh kata-kata yang merupakan kita melakukan posisi ini loh, Bapak Ibu. Coba. Kelihatan Bapak Ibu? Oke, ini. Pada tabel ini, identitas gagal adalah pada posisi kontrol penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Di sini guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sedangkan jika kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, berarti itu kita sudah berada di posisi kontrol penghukum. Dan hasilnya memberontak, menyalahkan orang lain, dan anak itu akan menjadi berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, yaitu murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya, dan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi selama ini kalau kita melakukan di posisi ini, jadi anak itu nanti ibu marah lagi, nanti baik lagi, akan seperti itu seterusnya. Dan dampaknya pada muridnya, ya tetap murid itu akan mengulangi kesalahannya. Makanya identitas gagal ada pada posisi penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Dan selanjutnya ini identitas berhasil, dikatakan berhasil yaitu pada posisi kontrol, teman, dan pemantau. Namun ada juga kelemahannya, yaitu kalau pada posisi teman itu lemah, tidak mandiri, dan membuat anak menjadi ketergantungan. Dia hanya akan patuh ketika kita ada di dalam kelasnya, namun ketika kita tidak di dalam kelasnya atau guru pengganti yang masuk ke dalam kelasnya, mereka akan acuh dan acuh saja karena dia hanya patuh kepada guru wali kelasnya, karena dia dengan guru tersebut sudah memiliki ikatan sebagai teman gitu. Lalu pada posisi pemantau, dampaknya pada murid yaitu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu bisa bernilai positif dan juga berdampak negatif juga. Namun ini sudah dikatakan berhasil. Dan yang paling baik di antara 5 posisi kontrol ini adalah posisi kontrol manajer, di mana dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu akan menguatkan pribadi anak sehingga anak kita meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Dan dampaknya pada murid kita yaitu dia dapat mengevaluasi dirinya
bagaimana cara dia memperbaiki kesalahannya untuk kedepannya, sehingga dia bisa menemukan solusi untuk memperbaiki kesalahannya. Ini adalah posisi yang paling baik dari antara 5 posisi kontrol ini, yaitu posisi manajer. Kita renungkan sama-sama, sudah di manakah posisi kita saat ini, Bapak Ibu? Saya sendiri juga sebenarnya lebih banyak ke posisi teman, ternyata ada juga sisi negatifnya. Jadi sama-sama memperbaiki dan merefleksi diri untuk kedepannya. Dan selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, lalu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berikut Bapak Ibu semua, ini contoh yang telah saya lakukan, melakukan keyakinan kelas di kelas saya kemarin. Bentar ya Bapak Ibu. Ada ya Bapak Ibu. Ini contoh kegiatan saya waktu membuat keyakinan kelas dengan murid-murid saya. Awalnya saya menjelaskan kepada murid apa saja. Saya jelaskan kepada murid bagaimana kita membuat keyakinan kelas dalam kelas. Saya minta pendapat mereka semua dengan menggunakan STEM keynote. Saya bagikan kertas keynote-nya kepada anak-anak. Saya bagikan kertas keynote kepada anak-anak. Saya minta kepada anak-anak untuk menuliskan keyakinan kelas yang ingin menuliskan kesepakatan kelas yang ingin dipatuhi bersama di dalam kelas. Mereka akan menuliskannya di sticky note, kesepakatan yang ingin mereka sepakati bersama. Lalu setelah selesai, ini anak-anak menulis kesepakatan kelas bersama. Nah, ini mereka menempelkan bersama-sama keyakinan kelas yang mereka inginkan. Setelah ditempelkan semua, saya meninjau kembali bersama-sama kepada mereka. Saya tuliskan yang sama-sama, ini ada beberapa yang sama. Lalu saya tuliskan di samping untuk dibuat secara khusus lagi. Namun yang menjadi menarik bagi saya di sini adalah ketika anak saya, salah satu murid saya itu bilang bahwa dia ingin berbahagia dengan sesama temannya. Di situ saya sedikit terharu. Kenapa? Berarti benar-benar ingin merasakan kebahagiaan di dalam kelas yang mereka inginkan. Bapak Ibu semua, ini saya jadikan, saya lebih rincikan lagi. Jadinya dari sebanyak ini yang dibuat anak-anak, ada dapat saya 9 keyakinan kelas yang kita sepakati bersama-sama. Yang pertama yaitu ada tertib
berdoa sebelum dan sudah belajar, tertib jika dalam kelas, lalu bersikap baik dengan sesama, menunjukkan meminjamkan pensil kepada temannya, berarti sikap saling tolong menolong di dalam kelas, lalu saling menghargai antar sesama temannya, dan setelah disepakati bersama, lalu saya meminta kepada murid-murid saya untuk menandatangani keyakinan kelas ini secara bersama-sama. Ini setelah ini nanti akan saya buatkan dalam satu poster yang besar, nanti akan ditandatangani lagi oleh anak-anak secara bersama-sama. Ini contoh keyakinan kelas yang telah saya buat ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk ke ini, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan yaitu selalu kembalikan buku kepada tempatnya, sedangkan keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Lalu contoh peraturan, dilarang mengganggu orang lain, namun keyakinan kelas adalah menghormati orang lain. Di sini perbedaannya sangatlah jelas Bapak Ibu semua. Pada keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan positif yang kita bangun dalam membuat keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas adalah kesepakatan kita bersama-sama yang menjadi keyakinan kita di dalam kelas bersama murid-murid, dan sehingga di dalam proses pembelajaran anak-anak itu akan sadar dengan sendirinya dan mengingat dengan sendirinya keyakinan kelas yang telah mereka buat secara bersama-sama. Lalu kita masuk ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam restitusi ini kita sebagai guru menuntunnya agar mereka bisa memperbaiki kesalahan mereka sendiri. Kita hanya sebagai guru menuntunnya. Ini nanti kita akan pelajari ciri-ciri restitusi. Yang pertama yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tak melakukan tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri murid kita itu sendiri, yaitu restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Apa kebutuhan dasar yang membuat yang belum dipenuhi sehingga anak-anak itu melakukan kesalahan. Kita harus lihat dulu kenapa dia melakukan kesalahan, apa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi di dalam dirinya. Lalu restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu tahapannya ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas ini, setiap orang pasti kita mengatakan kepada anak kita itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Dan pada validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan. Kita tanyakan kepada anak itu, menanyakan alasannya mengapa melakukan hal tersebut, dan adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Lalu setelah kita tahu alasan anak kita melakukan hal tersebut, kita menanyakan kembali kepada mereka keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dan ingin menjadi orang seperti apa murid kita tersebut. Ini urutannya, boleh
Tidak harus berurutan ya Bapak Ibu, tapi boleh kita dulu validasi tindakan yang salah, boleh menstabilkan identitas terlebih dahulu. Lalu ini langkah-langkahnya tadi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada segitiga restitusi, pada tahap 1, menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah yang bisa kita lakukan. Biasanya saya sendiri pun juga awalnya kalau misalnya ada anak yang salah, pasti saya langsung, kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu menyakiti anak itu? Pasti kita yang duluan emosi daripada anaknya, sehingga dengan kita emosi anak pun jadinya tidak mau bercerita. Jadi dengan segitiga restitusi ini membuat anak kita mau terbuka dengan kita. Jadi sebenarnya lebih kita dulu sih yang distabilkan emosinya daripada anak kita. Setelah kita stabil, baru kita stabilkan identitas anak kita. Lalu pada tahap kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Kita tanyakan kepada anak kita, perbuatan yang salah itu seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Dan disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta tersebut. Kenapa mereka melakukan hal tersebut? Karena jika identitasnya sudah distabilkan, nanti dengan sendirinya dia akan bercerita kepada kita, dia melakukan ini karena ini loh, saya melakukan ini karena saya senang Bu, karena saya ingin bercandai teman saya. Jadi dari situ kita bisa tahu, kita juga sama-sama bisa mengintrospeksi diri kita sebagai guru. Oh jadi gini, kenapa anak kita melakukan kesalahan. Lalu setelah kita tahu validasi tindakan yang salah pada murid kita menanyakan keyakinan kepada murid kita. Pada tahap ketiga ini, peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percayai dan menjadi orang yang dia inginkan, sehingga dengan begitu anak kita bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kita sebagai guru hanya menuntunnya untuk bisa menemukan solusi dengan solusi permasalahan murid kita, dan dia akan bisa memperbaiki kesalahannya untuk kedepannya. Ini contohnya pada menstabilkan identitas. Pada tahap ini peserta didik diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati di mana proses belajar dan penyelesaian masalah bisa kita lakukan. Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah contoh kata-kata yang kita lakukan ketika kita melakukan menstabilkan identitas. Pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Yang kedua, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang ketiga, kita bisa menyelesaikan ini. Yang keempat, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu. Yang keenam, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nanti akan saya lihatkan skenario segitiga restitusi yang saya lakukan dan juga yang sudah saya terapkan. Lalu yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Disinilah guru harus mampu memahami maksud perbuatan peserta didik tersebut. Yang pertama, kita bisa dengan mengatakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Lalu, setelah kita tahu sudah melakukan validasi tindakan yang salah, kita tanyakan kepada anak kita itu, menanyakan keyakinan. Peserta didik siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percayai dan menjadi orang yang dia inginkan. Contohnya, kita mengatakan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Dan kedua, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati bersama. Yang ketiga, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Yang keempat, kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini adalah yang kita katakan ketika kita melakukan tahap menanyakan keyakinan. Saya akan memberikan sebuah kasus kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa telaah yang mana yang merupakan menstabilkan identitas dan yang mana yang validasi tindakan kesalahan.
ya itu. Ibu. Ini contoh demonstrasi kontekstual saya lakukan ketika anak saya melakukan kesalahan dalam kelas. Skenarionya itu ketika saya sedang mengajar, saya melihat seorang siswa laki-laki bernama Fadil masuk ke kelas setelah minta izin buang air ke kamar kecil. Dia langsung menghampiri Gazel yang duduk di depan yang sedang serius membuat tugas. Fadil pun menarik pensil Gazel serta menyemprotkan air minumannya kepada Gazel. Ini ketika saya mengajar dalam kelas, ini anak saya tersebut sedang asik belajar. Dia menyiramkan air kepada temannya, lalu mereka saling hingganya heboh kelas menjadi. Dan setelah PDM selesai, saya pun memanggil murid saya bernama Fadil. Saya tanyakan kepada dia mengapa dia melakukan hal tersebut. Dan saya tanyakan, pasti kamu senang ya melakukan hal tersebut sehingga kamu mengganggu, membuat masalah di dalam kelas dan melukai temannya. Dan Gazel temannya itu merasa kesal terhadapnya dan dia memukulnya dengan menangis. Yang panggil anak Fadil ini saya tanyakan kenapa dia melakukan itu, katanya dia hanya bercanda. Dia hanya bercanda, padahal dengan kebercandaan dia, dengan keisengan dia ini sudah membuat temannya kesal dan sehingga temannya menjadi terganggu dalam belajar. Lalu setelah saya tahu kenapa dia melakukan hal tersebut, saya menanyakan keyakinan apa yang telah dilanggar oleh Fadil. Yaitu keyakinannya, dia menjawab yaitu keyakinan yang saling menghargai sesama teman. Setelah saya menanyakan keyakinan, dia menyadari kesalahannya, lalu dia ingin berjanji tidak ingin mengulanginya lagi dan dia meminta maaf kepada Gazel. Dan ini kelanjutan darinya. Dan kemudian saya memanggil Gazel ke ruangan kantor. Dan Gazel pun mengakui bahwa dia memukul Fadil karena dia kesal karena diganggu sedang belajar. Dan dia pun meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dengan kita melakukan segitiga restitusi ini Bapak Ibu, anak kita itu akan mengetahui sendiri kesalahannya ini loh, dan dia akan dengan sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah salah. Dia akan mengetahui juga solusi apa yang dia inginkan. Ini contoh skenario-nya yang telah saya buat. Ini skenario-nya. Kata-kata yang merupakan menstabilkan identitas ini adalah
menstabilkan identitas anak. Kita tanyakan kenapa dia melakukan hal tersebut. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusinya, skenario-nya. Dan jadi untuk depannya ini juga sebagai refleksi diri kita bersama-sama bahwa untuk menyelesaikan permasalahan itu kita menerapkan segitiga restitusi ini dalam belajar dalam di sekolah untuk membantu anak-anak kita menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apakah Bapak Ibu semua ada yang mau ditanyakan? Apakah ada Bapak Ibu ada yang mau menanyakan? Ada yang mau bertanya tentang materi pada budaya positif ini? Atau pas? Oke, Bapak Ibu semua, karena waktunya masih ada 5 menit, boleh bertanya. 10 menit. Boleh bertanya Bapak Ibu. Saya mau tanya. Oke. Silakan. Terima kasih banyak. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu adalah tadi kita membuat keyakinan kelas ya di kelas. Apakah sama dengan aturan kelas atau peraturan tata tertib kelas? Kemudian yang kedua, keyakinan kelas yang telah kita sepakati di dalam kelas tersebut, apakah perlu kita pajangkan, ya kita tulis, kita pajangkan dalam kelas dan disepakati secara bersama dan menjadi patokan apa yang kita terapkan di dalam kelas untuk selanjutnya. Hanya sekian. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau kita jawab saja dulu pertanyaan ini. Baiklah, aturan itu adalah dari kita sebagai gurunya. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah aturan yang kita buat secara bersama-sama dengan anak-anak murid kita. Kalau aturan biasanya kita sendiri yang membuatnya di dalam buku, atau nanti kita juga bisa kita tuliskan juga, biasanya seperti itu. Cuman kalau di keyakinan kelas kita meminta pendapat murid kita sepakati bersama, lalu kita jadikan satu dan kita tanda tangani secara bersama-sama. Sedangkan kalau aturan hanya kita yang membuat, nanti kita minta persetujuan kepala sekolah. Itu bedanya aturan dengan keyakinan kelas, dan tidak sama. Namun keyakinan kelas itu kan kesepakatan kelas yang kita yakini bersama-sama untuk kita patuhi selama kita belajar di sekolah tersebut. Dan kemudian apakah itu perlu ditempel? Perlu Bapak Ibu semua, karena terkadang anak-anak murid kita dengan melihat itu setiap harinya itu akan membuat menyadarkan dirinya. Ketika dia lupa, kita bisa melihatkan secara langsung di kelas kita, oh ini loh yang saya langgar. Oh, berarti saya harus melakukan konsekuensi sesuai yang kita sepakati bersama pada ketika membuat keyakinan kelas tersebut. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanyakan? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, sebenarnya kebetulan saya dari guru bidang studi PJOK.
Jadi kan ada masuk ke dalam kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini, kami guru Bintang Suti ini mengikuti keyakinan kelas di dalam kelas tersebut, atau boleh membuat sesuai mata pelajaran. Terima kasih, Bu. Keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, adalah keyakinan kelas kita sebagai guru dan murid kita. Jadi, jika Bapak adalah seorang guru bidang studi, Bapak juga harus membuat keyakinan kelas bersama murid-murid yang Bapak ajarkan. Jadi, Bapak tidak hanya tergantung dengan keyakinan kelas yang dibuat oleh Ibu Wali kelas atau Bapak Ibu Wali kelas yang ada di kelas tersebut. Karena mungkin mereka berbeda kesepakatannya dengan Bapak, mereka mungkin punya alasan tersendiri atau kesepakatan kelas yang ingin dilakukan sama Bapak. Karena terkadang anak-anak kita, mereka itu akan lebih senang ketika mereka belajar PJOK daripada belajar jam studi dengan wali kelasnya. Mungkin Bapak besok ke depannya lebih baik membuat keyakinan kelas Bapak sendiri dan murid-murid tersebut. Dan misalnya kalau Bapak mengajar 6 kelas, berarti ada 6 keyakinan kelas yang Bapak buat bersama murid-murid tersebut. Terima kasih, Bapak. Keyakinan kelas itu kita musyawarahkan bersama murid-murid kita. Dan lagi Bapak Ibu? Ada Ibu? Ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Atau kita jelaskan kembali tentang posisi kontrol. Sekarang saya mau tanya, Bapak Ibu selama ini sudah berada di posisi kontrol yang mana? Semuanya. Sehingga saya pun juga demikian, saya pernah berada di semuanya. Tapi setelah mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif ini, ternyata banyak ya kesalahan yang kita lakukan kepada murid kita. Dengan kita melakukan pendekatan kepada murid kita, mungkin dengan sendirinya dia akan terbuka kepada kita. Cuman kita juga harus tahu posisi yang mana kita ajarkan kepada anak-anak kita itu. Kita harus tahu dari modul budaya positif yang saya pelajari ini, posisi yang paling baik itu adalah posisi manajer, karena di sana anak-anak itu tidak hanya mengetahui kesalahannya, tapi juga menemukan solusi sendiri dalam masalah yang dilakukannya. Jadi mudah-mudahan kita semua dapat menerapkan posisi kontrol manajer ini di dalam pembelajaran kita dengan murid kita. Dan kita juga sama-sama harus merefleksi diri kita bahwa anak kita sebagai guru hanya menuntut anak. Kita tidak boleh menuntutnya terlalu banyak. Kita sebagai guru hanya menuntutnya, mengarahkannya agar menjadi orang yang lebih baik, sehingga kita bisa menciptakan murid kita yang merdeka, yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan juga ketika kita menyelesaikan permasalahan murid kita itu, kita harus menerapkan langkah-langkah pada segitiga restitusi, yaitu tadi ada pertama kita melakukan menstabilkan identitas murid kita terlebih dahulu, kemudian kita menanyakan kita melakukan validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga kita tanyakan keyakinan kelas. Mudah-mudahan yang kita menerapkan tahapan-tahapan pada segitiga restitusi ini, kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya dan guru yang dicintai dan disayangi oleh murid kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya berikan, saya bagi ilmu kepada Bapak Ibu hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan kita menjadi guru yang lebih baik lagi ke depannya, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bahagia sepanjang hayat, dan kita pun sebagai gurunya diingat sepanjang hidupnya. Dan demikianlah presentasi saya pada hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Waalaikumsalam. Baik, luar
luar biasa sekali ya Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Ibu Siska Wahyuni ya. Sangat bermanfaat sekali ya. Semoga apa yang dibagi ya, yang di-sharing tadi bermanfaat bagi kita ya. Dari yang tidak tahu menjadi tahu dan termotivasi untuk mengaplikasikannya di kelas kita masing-masing. Ya memang sesuai dengan kata KHD Bu ya. Kalau anak itu tugas kita adalah menuntun anak sesuai kodratnya. Yang tadi kita dapatkan adalah yang namanya kodrat itu ada dua, kodrat alam dan kodrat zamannya. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah demi mengetahui kodrat zaman dan kodrat alam anak zaman sekarang bagaimana. Kalau zaman sekarang kan eranya adalah revolusi digital 4.0 ya, dimana ya jangan sampai kita tidak bisa mengikuti ya era zaman atau yang dijalani oleh anak kita pada saat ini. Tadi juga ada keyakinan kelas, ada juga posisi kontrol guru. Mudah-mudahan kita bisa mencapai sampai posisi manajer yang tadi dikatakan Ibu Esis. Itulah posisi yang sebenarnya, itulah posisi yang diharapkan. Apa tadi itu? Segitiga restitusi ya. Ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah, kalau kita sudah punya keyakinan kelas dalam penyelesaian masalahnya, kita gunakan yang namanya segitiga restitusi. Tidak bisa langsung menyalahkan anak, tapi ditanya dulu, distabilkan dulu identitasnya. Bagaimana caranya supaya dia pikir nyaman dulu, mau tidak bercerita dengan kita. Bilang dulu apa? Ya kamu memukul. Kenapa memukul? Jangan langsung dihakimi seperti itu. Tapi ibu yakin kamu melakukan itu pasti ada alasannya. Apa alasannya? Kalau seperti itu kita menghadapinya, insya Allah kalau yang namanya anak mau terbuka akan kejadian yang sebenarnya dan diselesaikan kembali merujuk kepada keyakinan kelas yang telah disepakati di awal pembelajaran. Ini kita masih di awal tahun ajaran Bapak Ibu, belum terlambat untuk membuat keyakinan kelas. Nah, ayo semuanya kita termotivasi bagaimana caranya membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Tidak harus pakai sticky note tadi, ditulis pun di papan tulis nggak apa-apa. Yang penting keyakinan kelas itu berasal dari anak-anak dan disepakati bersama. Baiklah, luar biasa ilmu yang kita dapatkan hari ini. Semoga Allah juga memberkahi acara kita hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada salah kata. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah, Pak.
wabarakatuh.